Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Robert Fontaine melawan Maxim Vachier Redgrave. Permainan ini terjadi pada 23 Agustus 2007. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung permainan. Di sini Fontaine sebagai putih dan Maxim memegang hitam. Permainan dimulai dengan kuda F3 dan F5. Ini adalah pembukaan Belanda, termasuk pada tipe pembukaan yang agresif. Lalu D4 dan kuda F6, G3, G6. Kalian udah hafal kan? Gajah G2 dan gajah G7, lalu rokade pendek dan rokade pendek. Permainan langsung dilanjutkan dengan C4. Maxim membalas dengan D6. Sekarang kedua kuda dikeluarkan, kuda C3 dan kuda C6. Ya, D5 dan kuda A5 adalah mainan yang lumayan sering terjadi. Tapi di sini Fontaine B3 terlebih dahulu. Dan sentral mulai sedikit ricuh karena Maxim membalas dengan E5. Oke, pertukaran pion D kali E5 dan dimakan kembali dengan pion. Lanjut gajah A3, jelas dia mengancam benteng kan? Gak mungkin Maxim gak tahu ini. Gak mungkin juga dia slip mouse, karena ini bukan catur online. Tapi balasan Maxim malah pion maju E4, balik mengancam kuda. Nah, ini pengetahuan baru kawan-kawan. Langsung saja Fontaine memakan benteng. Memakan dengan kuda jelas blunder ya, karena menteri akan memakan menteri terlebih dahulu, dan jelas pertukaran akan terjadi di mana-mana dan akan menjadi ending. Tentu hitam yang menukar kualitas tidak ingin hal ini terjadi. Maxim memakan gajah dengan menteri, baru kuda lari ke D4 sembari menawarkan pertukaran. Oke, Maxim menukar kudanya, dan jelas dimakan kembali dengan menteri. Lalu dilanjut dengan gajah keluar ke E6. Kalian mungkin melihat gajah yang diaktifkan karena berencana untuk membawa benteng ke D8. Yaitu nggak salah kawan-kawan. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu dari ide Maxim ini. Sebagai contoh gerakan random pion F ke D8, maka kuda akan ke D5. Dan lihat sendiri serangannya. Oleh karena itu gajah ini cukup penting berada di E6. Oke, kita kembali. Tentu Fontaine yang juga Grandmaster tahu menteri dimundurkan ke D2. Benteng D8 gerakan normal, tapi Maxim lebih suka pion H5. Benteng A ke D1 mencegah benteng ke D8. Gak peduli dengan itu, pion terus maju ke H4 mengorbankan pion. Namun hal ini udah disiapkan dengan menteri ke G5 mengancam dua pion sekaligus. Hal ini juga dimanfaatkan Maxim sebagai tempo. Raja naik ke F7 melindungi pion dan juga memperpendek kapan aja untuk membawa benteng ke H8. Fontaine tidak memakan pion, tapi menteri ke F4 masih berancaman dua pion. Lagi-lagi ini bisa jadi tempo, menteri ke C5, melindungi pion dan persiapan benteng ke H8. Namun tidak semudah itu, Fontaine membawa kudanya ke B5, menambah tekanan pada pion. Baik, kini Maxim memakan pion G3. Jika menteri kali pion skak, menteri kali menteri, kuda kali menteri, dan pion kali F2. Itu adalah salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Namun Fontaine memakan pion terlebih dahulu, baru benteng ke C8, ikut melindungi pion. Kuda manuver ke D4, gajah mundur ke D7. Fontaine juga lebih agresif dengan G4. Ya, dia mengorbankan pion. Apa tujuannya? Kita sama-sama lihat setelah Maxim menerima pengorbanan dan memakan pion. Ternyata bukan hanya pion yang dikorbankan, tapi kuda memakan pion F5, mengorbankan kuda. Kembali Maxim menerima pengorbanan dan memakannya dengan gajah. Ide pengorbanan brilian dari Fontaine. Benteng ke D5. Menteri ini harus pergi ke F8. Kenapa? Karena benteng kali gajah skak. Jika pion kali benteng, menteri kali pion adalah skak benteng. Tapi setelah menteri F8,
Banyak sekali ide yang membahayakan dari putih, seperti benteng tetap memakan gajah, pion F3 atau gajah kali E4. Lalu bagaimana cara Maxim menjawab serangan putih ini? Menteri memakan benteng, guys. Mau bagaimanapun juga ini memang terlihat ekstrim. Tapi inilah alasan kenapa Maxim termasuk para super grandmaster di sana. Kalian akan lebih mudah tahu setelah pion memakan menteri yang disusul dengan gajah ke F5. Balik mengancam menteri. Oke, bukan hanya mengancam menteri kawan-kawan. Tentu kalian juga ngelihat gajah dan kuda menciptakan serangan di H2. Dan lihatlah keselamatan Raja Hitam. Terbuka tapi aman, guys. Saya nggak bisa bicara banyak di sini, tapi Fontaine memundurkan menterinya ke C1. Gajah 2 skak, langkah paksa Raja ke H1, lalu akhirnya benteng bisa ke H8. Setelah beberapa langkah dari pengorbanan menteri tadi, posisi menjadi seperti ini. Atau bisa dikatakan hitam bisa memilih draw atau tetap bermain untuk menang. Ancaman hitam di sini adalah gajah F4 skak ster. Pion juga dijaga gajah. Jadi menteri ke C4 tujuannya untuk membuat discover skak dengan memajukan pion. Gajah D6 skak, Raja Q1, Gajah 2 skak, Raja balik lagi, dan tetap gak mau draw. Pion dikorbankan ke P5. Mengusir menteri dari permainan. Simpelnya gini kawan-kawan. Ketika menteri memakan pion, dia nggak dapat petak untuk melakukan skak dan harus kembali lagi, yang artinya dia akan kalah tempo. Jenius bukan? Tapi saya rasa menteri ke C6 masih bisa dimainkan untuk tetap menekan pion di C7. Namun pengorbanan diterima. Menteri memakan pion, Maxim langsung melanjutkan dengan E3. Jika pion memakan pion, gajah F4 skak dan memakan pion, benteng akan hilang. Fontaine membalas dengan cukup bagus dengan gajah F4. Ya jelas kuda kali pion skak. Raja G2 gajah H3 skak sangat berbahaya. Fontaine terpaksa memakan kuda dan jelas dimakan kembali dengan pion. Selangkah lagi pion promosi adalah skak mat. Membuka pion gajah F4 skak. Di sini raja ke G2. Lalu gajah ke G1. Kalian ingat, pion yang dikorbankan tadi membuat menteri keluar dari file C yang masih tidak dapat melakukan skak. Jadi dia membawa menteri balik ke file C di C6. Satu tempo itu penting dalam catur. Ini adalah skakmat 7 langkah, tapi bukan skakmat biasa. Kalian harus lihat cara Maxim menemukan ini kawan-kawan. Dimulai dari benteng H2 skak, Raja F1 skakmat cantik dengan gajah H3 dan memakan gajah. Satu gerakan lainnya dipilih, Raja ke G3. Jika Maxim promosi menteri saat ini, game langsung berakhir menjadi draw, karena menteri akan terus melakukan skak. Sayangnya Maxim tetap promosi guys, tapi kuda skak. Ini menjadi langkah paksa lagi Raja ke F4. Benteng H4 skak, Raja E5 gajah H2 skak mat. Jadi Raja ke G5 sekaligus menyerang benteng. Siapa yang peduli dengan benteng? Maxim masih korban lagi dengan gajah E3 skak. Sekarang Raja dipaksa memakan benteng. Pion G5 skak. Paksa lagi Raja ke H5. Dan permainan berakhir setelah kuda yang dipromosikan Maxim ini melompat ke G3 skak. Ya, di sini juga Robert Fontaine menyerah. Sangat brutal. Dan baik kita langsung saja lihat apabila permainan dilanjutkan. Di sini masih gerakan paksa Raja ke H6. Dan ya, kalian tahu kan kon, game ini akan berakhir sangat tragis setelah pion maju ke game 4 skak mat. Skak mat model apa lagi deh kawan-kawan? Nggak habis pikir Maxim yang biasanya bermain sangat teliti, karena dia selalu punya permainan ending yang bagus. Nah, sekarang dia bermain brutal. Dari awal penukaran kualitas bentengnya, pengorbanan menterinya, promosi kudanya dan juga pengorbanan bentengnya, yang diakhiri dengan pion maju skak mat.
Mau bilang apa lagi kalau nggak perfect? Emang bener kata orang sih, ibarat orang pendiam itu kalau udah ngamuk sangat mengerikan. Maxim yang saya tahu dia jarang bermain brutal, tapi jika udah seperti ini ya, respek dan apresiasi penuh untuk Maxim karena udah membuat seni catur seperti ini. Tentunya partai ini akan sangat menghibur untuk pecatur masa depan karena penuh ilmu juga. Dan oke lah kawan-kawan, semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.